Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Hari ini tadi hujan lagi ya? Iya. Alhamdulillah berhenti ya sekarang ya. Jadi kita datang, alhamdulillah sudah ramai hari ini. Baiklah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita doa dulu ya. Doanya siapa? Tuh kelas Umam ya? Yuk, Silakan. baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik. Tadi ada yang tidak datang udah hari ini. Yuk, Ada berapa? Tiga. 3 orang. Siapa saja? Maaf ya, Bu, dia sakit. Terus siapa lagi? Molvi sakit. Nanti Nendi izin. Satu lagi siapa? Rehan sakit, Bu. Rehan juga sakit. Waduh, berarti banyak yang sakit ya. Insya Allah semua yang datang sini sehat-sehat ya. Walaupun menerjang hujan, kami tetap sekolah. Alhamdulillah ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang kita akan belajar. Tapi sebelum masuk pelajaran, masih ingat nggak kemarin pelajaran apa? Materinya tentang tes cerita sejarah. Tentang apa? Pengertian dan struktur. Ada yang ingat pengertiannya apa kemarin? Yuk, Ya. teks yang menceritakan, menjelaskan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sejarah. Oh ya, ada yang lain. Mau menambahkan? Teks yang berisi cerita Masa lalu. sejarah masa lalu. Yang lampau, bagus. Strukturnya apa kira-kira? Masih ingat gak? Hanya ada 3 kan? Yuk. Iya, Bu. Apa? Ayo, Bu. Ya. Orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Oh ya, pinter. Masih ingat semua berarti ya? Ya, Bu. Berarti pembelajaran kemarin masih berhubungan sama hari ini. Tetap ke teks cerita Sejarah. sejarah. Untuk apa kita belajar itu, teks itu? Untuk kita bisa mengetahui bagaimana cerita-cerita sejarah pada masa lampau. Pasti sangat mempengaruhi atau memiliki informasi untuk kita mengetahui bagaimana cerita kita masa lampau. Teks cerita sejarah itu bisa aja terdiri dari teks cerita sejarah kenyataan atau novel ataupun biografi dari seorang yang masa lampau dari awal sampai dia sekarang. Itulah berarti intinya tentang teks cerita masa lampau. Oke? Paham ya? Masih ingat ya? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan kasih tahu kita akan belajar masuki KD kompetensi dasarnya 3.4, yaitu kebahasaan, cerita, atau novel sejarah. Dengan KD ini, kalian tujuan pembelajarannya setelah pembelajaran ini diharapkan melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL. PBL itu adalah problem based learning, atau kalian mencari permasalahan, mencari jawaban dari permasalahan. Jadi siswa dapat mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Paham ya semua? Paham. Baik. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita mulai? Lanjut? Lanjut ya. Baik, sekarang Ibu akan menanyakan video pembelajaran materi. Kalian simak baik-baik videonya. Nanti sudah video hal yang tidak mengerti, belum dipahami, boleh kita tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan saya, Oka Mulyawati. Kali ini kita akan belajar materi cerita atau novel sejarah. Materi ini terdapat pada tingkat SMA dan SMK kelas 12. Pada materi cerita atau novel sejarah, kita akan memasuki KD 3.4, yaitu menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Dengan tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL, siswa dapat mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Hal yang perlu kita ketahui pertama yaitu definisi cerita atau novel sejarah. Definisinya yaitu teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu
sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Teksnya bisa berupa teks isi cerita, sejarah, masa lampau, ataupun novel menceritakan tentang masa lampau. Halo para siswa tersayang, pada pertemuan hari ini kita akan menekankan pada pembahasan kebahasaan cerita atau novel sejarah. Yang pertama, menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan peristiwa lampau. Yang kedua, menggunakan kata-kata bermakna tindakan. Yang ketiga, menggunakan fungsi keterangan yang menyatakan tempat, waktu, dan cara. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau, yaitu kalimat-kalimat yang menyatakan semua peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu. Contoh, 1. Tidak banyak karya yang telah ditinggalkannya. 2. Saja menulis memberikan udara baru bagi kesusastraan Indonesia. Pada kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna tindakan atau perbuatan pelaku. Contoh, memerangi, menciptakan, menyaksikan, membuat, membacakan, dan merumuskan. Kata-kata itu sangat dipengaruhi oleh tema peristiwanya. Jika peristiwa peperangan yang menceritakan, maka kata-kata kerjanya tidak jauh dari tindakan yang menandai peperangan. Pada unsur kebahasaan yang ketiga, yaitu menggunakan fungsi keterangan yang menyatakan tempat, waktu, dan cara. Contohnya seperti tempat, yaitu Palembang, Sumatera Selatan, Jakarta, Lampung, dan sebagainya. Yang kedua, mengenai waktu, seperti selama tahun 2000-an, tahun 90-an, dan sebagainya. Yang ketiga adalah cara, seperti dengan menikmati. Selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal yaitu konjungsi menyatakan urutan peristiwa atau waktu peristiwa tersebut. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, selanjutnya, kemudian, dan mula-mula. Banyak sekali konjungsi temporal, bermacam-macam. Itu adalah sebagian contohnya. Baiklah, sekian video mengenai materi pembelajaran kebahasaan cerita atau novel sejarah. Sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya ya. Semangat terus dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Sudah nontonnya? Kira-kira paham? Kalau belum paham, kita akan pelajarinya hari ini. Nah, sekarang dari video pembelajaran tadi, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Coba diulang lagi di materi yang pertama. Atau menceritakan. Nah, ini definisi. Ada yang mau ditanyakan? Masih ingat? Tentang apa? Tentang sejarah. Yaitu definisi teks sejarah, itu teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal suatu yang memiliki nilai sejarah. Selanjutnya, coba. Oke, ini yang akan dibahas hari ini. Ada 4 kaidah kebahasaan dalam cerita atau novel sejarah. Yang pertama apa? Ya, pinter. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat, menggunakan hal ini pasti setelah kalian pelajarin pada materi-materi sebelumnya. Tapi hari ini berbeda karena kita lebih ke fokus ke materi teksnya. Yaitu teksnya adalah teks cerita atau novel sejarah. Baik, lanjut. Pada bagian Yang pertama, pada bagian pertama, apakah paham? Coba baca, siapa yang mau baca? Ya, silakan. Contoh, Ya, 1. Tidak banyak dari atas dong. menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau. Contohnya, 1. Tidak banyak karya yang ditinggalkannya. 2. Sajak-sajak yang ditulis memberikan udara baru bagi kesusastraan Indonesia. Ada yang bisa menjelaskan itu? Atau ada yang belum mengerti dari yang kaidah pertama? Atau ada yang mau menambahkan? Iya. Kurang lebih yang nomor 2.
peristiwa pada masa lampau. Berarti ada kalimat atau kata yang menyatakan peristiwa masa lampau. Pada yang pertama, tidak banyak karya yang ditinggalkan. Berarti kalau ditinggalkan berarti ada masalah masa lalunya, masa lampaunya. Pada yang kedua, saya ingin tulis memberikan udara baru bagi khusus kesusastraan Indonesia. Maksudnya saya ingin tulis berarti yang sudah ditulis. Saya kan biasanya masa lampau. Paham? Berarti kalimatnya itu mengandung tafsiran kejadian pada masa lampau. Paham yang pertama? Nah, lanjut yang kedua. Oke, ini yang kedua. Siapa yang mau baca? Dari sini. Ya. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan atau membantu suatu perkara, lalu mengurangi, menciptakan, menyaksikan, membuat, memberitakan, dan menunjukkan. Ada yang bisa menjelaskan? Apa Nisa langsung menjelaskan? Menggunakan perkara yang dilakukan, Bisa jelaskan? kata yang dilakukan, Ya. supaya itu terjadi. Menggunakan kata-kata yang bermakna tindakan atau perbuatan pelaku. Berarti ada kata kerja tindakan. Berarti kata kerja melakukan sesuatu. Contoh memerangi melakukan sesuatu nggak? Iya. Terus apa lagi? Menciptakan. Melakukan sesuatu, menciptakan. Terus menyaksikan, lihat, membaca, semua itu melakukan sesuatu tindakan. Paham? Ya, lanjut. Lanjut yang ketiga. Siapa yang mau baca yang ketiga? Siapa? Ya, Restu. Menggunakan fungsi keterangan yang menyatakan tempat, waktu, dan cara. Contohnya Palembang, Sumatera Selatan, 2 selama tahun 2000-an, 3 dengan menikmati tulis. Baik. Paham ya kira-kira ini ya gampangnya? Ada kata keterangan menyatakan tempat. Contohnya Palembang, Jakarta, Remule itu semua tempat. Berarti ada kata-kata menyatakan tempatnya. Pada masa lampau itu berarti ada tempatnya. Terus menyatakan waktu. Waktu apa? Ada waktunya. Pada zaman dahulu, ada pada sekarang, atau tahun 90-an. Itu kan semuanya waktu. Terus yang ketiga apa? Cara apa? Berarti ada prosesnya. Dengan cara menikmati puisi. Menikmati itu proses. Ada caranya. Caranya mana? Menikmati cara dia. Oke, paham? Lanjut yang terakhir. Yang terakhir apa? Siapa yang mau baca? Yang terakhir? Ya, silakan. Menggunakan konjungsi temporal. Contohnya sejak saat itu, setelah itu, selanjutnya, kemudian, dan mulai. Iya, temporal. Pasti masih ingat karena ini pelajaran terus ada sudah berlanjut cuma beda teks. Apa temporal? Konjungsi yang menyatakan waktu. Jadi ada konjungsi tapi dia menyatakan waktu, sama seperti sejak saat itu waktu. Setelah itu berarti ada waktunya bergantian kan, setelah itu, terus selanjutnya, kemudian, dan mula. Baiklah, sekarang dari keempat bahasan itu paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Paham? Paham? Sekarang ibu kasih LKPD. Tapi sebelum ibu kasih LKPD, kalian akan membentuk kelompok. Ibu minta 4 kelompok ya. Jadi ini isinya ada 6, ada 5. Boleh langsung ke kelompok ya. Silakan. Ibu kasih LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Isinya kalian menganalisis kebahasaan, teks, cerita, sejarah. Harus diskusi ya, kerjasama. Jangan hanya satu orang, tapi kerjasama. Baik, sekarang sudah berkelompok. Silakan kalian mencari, mengidentifikasi dulu bagaimana apa saja kebahasaan yang ada. Setelah mengidentifikasi, kalian menuliskan dan nanti kalian menjelaskan dalam presentasi kelas. Paham semuanya? Paham ya, silakan dikerjakan LKPD-nya.
Biar 4. Jadi Contoh teks sejarah setelah ibu kirim di grup WA silakan. Contoh teks sejarah dari KPD setelah ibu kirim di grup WA silakan kalian buka WA-nya. Kalau tidak cukup LKPD-nya ya silakan. Hanya untuk membaca teks cerita sejarahnya. aku dengan restu 3. Satu dan lagi. Kamu kedua kan ada kan itu. Peristiwa nomor 3 Yes Indonesia ini Jak, kau nomor 1 Jak. Payas kau kau nyatet. Alvin nomor 2. Kamu nomor 2 berdua. Aku udah setuju. Egi dan Alvin nomor 2 berdua. Aku udah setuju 3 dan 4. Ini 1. Oke, silakan. Ini berapa? 5 orang ya. Berarti Sultan di belakangnya. Boleh, terserah Sultan. Mau ke sini boleh. Mau ke mana? Enaknya. Yang di sini dia. Nah, Sultan ini kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 ya. Ini 5, ini berlima, ini berenam ya. Nah, silakan dikerjakan. Kalau tidak mengerti boleh tanya sama ibu. Bisa bagi tugas, siapa yang mencari yang pertama ya, siapa mencari yang kedua, boleh dibagi tugasnya biar cepat selesai. Itu ibu kasih waktu 30 menit ya, benar ya, kita 30 menit. Nanti sudah itu kita akan presentasi satu kelompok satu-satu, paham ya? Sekarang pukul 8.30 berarti sampai selesainya 9 ya, 9 tepat. Apa? Konjungsi temporal. Konjungsi apa? Masih ingat konjungsi kata? Kata hubung. Tapi yang menyatakan waktu. Waktu contohnya apa? Nah, sejak saat itu. Berarti itu ada waktu. Waktunya kapan? Saat ini? Saat itu. Kalau kemudian juga, iya karena sebelumnya ada kejadian, kemudian ada kejadian lagi. Ya? Didapatkannya. Apakah itu konjungsi temporal? Bukan, karena tidak ada waktunya. Ya. Paham ya? Iya boleh. Pinter. Boleh. Ini ada yang mau ditanya? Bisa? Apa? Besar dong suaranya ibu udah kedengeran. Peristiwa yang terjadinya masa lalu kan? Ya.
Masa itu apa? Kalimatnya apa dulu? Hingga masa pemerintah Berarti waktu. Benar kan? Kelompok 1 ada yang kesulitan? Tidak. Bisa? Bagi tugas ya? Silakan berbagi tugas ya semuanya. Sudah sampai di mana nih? Kelompok 4? Sudah membagi tugas bu? Bagian tugas, dibagi tugas ya. Jadi semuanya bekerja ya, jangan ada hanya satu. Terus ini sudah sampai. Ada posisi tempora, ada yang tegak di sana ya. Kelompok 1 bagi tugas juga. Ya, sudah sampai mana? Sudah ketemu yang mana Nisa? Baru kata penghubung. Oh, Nisa tugasnya nyari konjungsi ya? Ya, yang lain tugasnya masing-masing. Oh ya. Semuanya pokoknya dikerjakan ya. Jangan ada yang tidak bekerja. Baru itunya goyang-goyang. Kemudian Ya. Sudah sampai mana kelompok 2? yang waktu pada keterangan waktu pada waktu. Mencari keterangan waktu baru ketemu ya? Ya, bagus. Silakan. Silakan semuanya. Kelompok 3 sampai di mana? Sultan sampai di mana Sultan? Masih nyari ya? Kalau belum paham boleh tanya sama ibu. Diskusinya yang aktif ya, saling kerjasama. Biar kita cepat selesai. Yang mana? Iya. Ada waktunya kan itu kan? Berarti pada awalnya berarti sebelumnya ya ada waktunya gitu. Ini kan Ya. ada 4 contoh. Harus 4 contoh. Boleh lebih, minimal 4 ya, boleh lebih. Ya, lebih malah lebih bagus contohnya ya. Minimal 4, kalau bisa lebih bagus. Pokoknya yang ketemu dicari bahasanya, tulis semuanya. Waktunya masih lama ya, santai. Yang penting tugasnya selesai. Masih lama, masih 20 menit lagi waktunya. HP-nya boleh digunakan, tapi hanya untuk membaca contoh teks ya, biar jelas, biar satu-satu bisa baca. Karena LKPD-nya cukup satu-satu ya.
tempat. Ya, kalau pelaku perbuatan orang, ya, lakukan orang, ya, orang ya, langsung emosinya tempat. Dapat kan? Semuanya. Ya? Pokoknya tulis-tulis saja, nanti kalau persentasenya dibagi ya, tidak semua mempresentasikan itu kan ada 4 kaidahnya. Jadi 2-2 saja. Misalnya kelompok 1 dan 2 menjelaskan kaidah pertama dan kaidah kedua. Kelompok 3 dan 4 menjelaskan nanti kaidah keempat dan ketiga dan keempat. Biar waktunya cukup. Kalau kemarin kan kita kurang kan, jadi biar waktunya cukup. Nanti kalau waktunya lebih baru kita boleh tanya jawab mengenai semuanya, ya. Ya, 3 berarti kaidah 3 dan 4. Lebih fokus yang situ, tapi buat semua tetap dibuat semua ya, tapi untuk presentasinya nanti dibagi saja. Tetap dibuat semua. Jangan mentang-mentang cuman KD 1 dan 2, kebahasan 1 dan 2 kalian kerjakan 1 dan 2 saja, jangan, semuanya tetap dikerjakan. Tapi nanti fokus pembagian presentasi biar waktunya cukup semuanya dapat presentasi ya. Paham ya? Prosesnya dinamakan tak? Atau iya apa? Dapat apa? Cara proses. Iya, cara. Cara itu bagaimana orang melakukan sesuatu. Caranya bagaimana? Ya kan? Caranya bagaimana? Dengan cara apa? Kelompok 1 ada yang mau ditanya, tidak ada? Bisa semua? Nah, sudah sampai mana ini? Sampai kata tindakan. Ya, cari keterangan tempat ya. Bagi tugas ya, keterangan tempat. Ya? Membelah apa? Kalimatnya apa dulu? Tergantung dari kalimatnya ya. Kalau saya orang yang melakukan, ya itu kan bukan orang yang melakukan. Itu kata-katanya saja iya. Ya? Apa? Bisa? Waktunya masih lama ya, masih 15 menit. Santai saja. Nanti sudah ini baru kita presentasi.
kelompok yang paling banyak pesertanya, jangan kalah ya. Iya, apa? Coba lihat dulu kalimat. Biasanya apa? Pemberian nama itu sebagai tindakan kan? Iya, tindakan. Bisa ya? Ya, kelompok satu apa? Apa ibu nggak kedengeran besar-besar suaranya? Membelah. Apa dulu kalimatnya? Lihat kalimatnya. Tapi kan itu bukan tindakan orang kan caranya? Bukan, tergantung kalimat ya. Itu maksudnya tuh membelah tuh berpisahkan saja kata-katanya ya. Coba cari yang lain, masih ada yang lain. Apa? Ada yang mau ditanya? Udah. Semuanya tetap ya, walaupun saja juga bagian 4 semuanya. Oh iya, bagi tugas ya. Pinter. Pinter bagi tugas itu biar cepat selesai ya. Ya? Apa? Karena maksud temporal lah. Ada waktunya lah kira-kira karena? Tidak ada. Karena itu sebab akibat. Ya itu pokoknya ada waktu, berarti sebelumnya atau sesudahnya. Pokoknya menyatakan waktu. Ya? Ya. Cara dia melakukan sesuatu. Cara dia menikmati. Cara dia menikmati. Kalau yang ini namun arsitek yang membuat rancangan jembatan ini ternyata adalah seorang warga negara Jepang juga. Cara membuat rancangan. Ya, apa? Ya itu masuk program waktu. Terus tepat. Cepat tepat. Ya, bukan waktu, tepat. Saya nanti itu ya apa? Mulai dibangun. Mulai coba lihat di aspek bahasanya ya. Kalau kalimat yang pertama yaitu kalimat menyatakan peristiwa masa lampau, berarti kalian tulis kalimat. Ya, tapi kalau misalnya cuma kata saja berarti kata. Tapi nanti pas dijelasin presentasi tahu katanya itu dimaksud dalam kalimat yang mana. Ya, paham ya? Dan mulai. Berarti kan 2, 3, 4 kan semuanya kata. Kalian tulis katanya, tapi nanti pas presentasi kalian jelaskan kata itu terletak di kalimat mana. Ya, oke, pintar. Waktunya 10 sampai 15 menit ya. Kelompok kan tugas sudah selesai ya? Ya sama semua. Kelompok 2
Iya benar, ada waktunya. Kan sudah tadi. Ya, lihat yang pertama dari menggunakan kalimat menyatakan masa peristiwa lampau. Ya, seperti di video pembelajaran tadi. Kata sebelumnya. Bukan kata sebelumnya. Tapi di mana? Di garis di mana kamu? Apa kata sebelumnya? Dari lagi. Kenapa ini kelompok 4? Apa masalahnya? Iya, seru sekali kelompok 4 dari tadi ya. Paling banyak orang soalnya kan. Jadi banyak. Kelompok 3 bu. Oh, kelompok 3, kelompok 4. Oh, 3 ya. Tiga. 3 ada salah. Kelompok 3, kelompok 4. Paling banyak orang, ini paling banyak pikiran. Bagus, enggak apa-apa. Saling tukar pikiran. Ya bu. Seiring. Seiringnya waktu. Ah, seiring jam. Ya. Itu bisa. Seiring bukan konjungsi, jadi bukan ya. Kata sebelumnya. Nah, benar ya. Apa? Yang mana? Tidak juga, yang penting dia melakukan tindakan. Pokoknya intinya dia melakukan tindakan. Ya, tindakan itu kedua ya, menggunakan kata-kata yang maknanya tindakan. Nah iya dia pinter. Pinter, belajar juga semuanya. Sultan, bisa Sultan? Bisa? Kita harus maju. Kita makan. Tiga protes lah. Ya, sudah. Apa? Diubah, masuk? Bisa? Tindakan bisa? Menjelaskan kaidah Indonesia. Ada 3 dan 4. Perang yang lagi tadi. Perang, berarti apa? Tinggal satu. Tinggal 2 semua. Tindakan, perbuatan, lapor sejarah. Waktunya 8 menit lagi ya semuanya. Ini masuk berdua. Ini kan sedikit banyak karena intinya
Sudah selesai ini memang. Ada lagi. Pendek. Ini Mas, ini di sini Mas. Sini. Dulu. Sudah. Kelompok 4 sudah. Satu lagi. Oh, pinter. Pinter, satu lagi. Masih ada waktu, sabar. Yang lain tenang, masih ada waktu semuanya. Ben. Kadang. Iya, belum. Tinggal nomor 2 ini. Maju. Tapi jam semua. Oh, kasih kita keluar. Bawa ke atas. Ini bawa. Ya, ya. Siapa yang manggil? Oh, Nisa. Ya ampun, ya Nisa. Res. Ini apa mainannya? Apa Nisa? Pada ini. Tidak, itu lagi diumumkan jembatan itu. Jadi Atau pas perbuatan kita masuk suatu diturunkan, pidana. dapat dari mana kita diturunkan? Ini. Oh, dengan Ini mau maksudnya. perbuatan boleh. Enggak. Kan semua ada saja. Kalau perbuatan biasanya kan Dulu nih, siap. perbuatan orang, pokoknya perbuatannya. Sudah kelompok 3. Medikren. Oh ya, lagi disalin ya ke PD-nya. Iya, ditulis di LKPD. Digabungkan semua yang sudah dicarinya. Di LKPD-nya. Ini yang mana? Ini yang nomor 4. Sejak zaman. Sejak yang bukan. Waktunya Sejak ini bukan. 4 menit lagi. Sejak itu kan. Mati nomor 4 yang ini dua kan? Ini dua kan? Berarti ini dulu. Nomor 4. Nomor 4 dicari ini. Tambah itu lagi. Selesai. Ini dia nulis. Iya nih. Kan kamu sama, kamu nomor 4. Dua dengan dua satu dan 4. Aku tiga. Dia kan yang nomor 4. Ya, silakan. Kan kamu Kenapa ini kelompok jadi 1? dua LK ini nomor 4. Ini LK ini dia kamu kursus nomor 1. Peristiwa cari peristiwa masa lampau. Bagi gas. Bebas singkat itu. Garis bawah ini. Garis bawah. Intinya. Kelompok 2 belum ya? Masih banyak ya? Bulan. Nah, tinggal disalin. Ya, Bu. Bagus, pintar. Banyak pikiran soalnya paling banyak. Paling banyak pesertanya jangan kalah ya. Siap, Bu. Apa yang di... Ya apa?
Ya, sini. Gitu, pembagian dulu. Pembukanya itu. Pembukanya. Pokoknya nanti sudah dijawab bisa jelaskan di presentasi. Walaupun tidak bisa menjelaskan nanti luruskan semuanya ya. Kan kita belajar, kalau belajar tidak apa-apa, salah-salah tidak apa-apa, namanya belajar. Bukan aku. Kami dari tadi. Siapa yang nomor satu tadi? Jelasin. Aku bukan yang satu. Pilih satu dua. Ini 4. Ini 4. Ini 4. Ini 4. Mana ini? Ini 4. Ini 2. Ini 2 dan 4. Ini 1 dan 4. Oh ya. Dua cuma. Dah. Siap. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah, kelompok 4. Utang negara. Satu lagi. Kelompok 2. Ya, tunggu dulu ya yang lain ya. Kelompok 2-nya sedikit lagi sudah disalin. Kelompok 1. Ini lagi ya. Boleh. Ibu kasih kosan nomor waktu 2 menit ya. 2 menit saja ya. Ya, Bu. Ini maju urutan aku. Siapa? Boleh, yang mana saja yang mau maju. Siapa yang mau maju pertama kali? Ayo. Kelompok 3. Boleh nanti ya, kalau udah selesai. Kelompok 3 boleh maju. Bukan kita dari tadi ya berkas negara ini kan jadi itu satu penjelasan kan Baiklah, sudah ya, cukup ya. Cukup. Sudah selesai semua? Sudah? Ya. Sekarang dari kelompok, coba perhatikan Ibu. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, sudah selesai semua? Sekarang kita waktunya mempresentasikan hasil jawaban kalian. Tapi Ibu bilang tadi kelompok 1 dan 2 kita bagi ya materinya semuanya biar semuanya maju. Kelompok 1 dan 2 menjelaskan bahasa 1 dan 2. Nanti kelompok 3 dan 4 bahasaan 3 dan 4. Sekarang mau maju yang pertama kali siapa? 3, Bu. Kelompok 3 boleh. Silakan dipersiapkan ke depan. Salam sukses. Silakan ke depan. Silakan yang lainnya memperhatikan teman-temannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pada bagian 3 dan 4 yaitu bagian keterangan tempat, waktu dan cara dan hubungan waktu, konjungsi temporal. Pada bagian 3 yang kami ketemui adalah Kota Palembang di Sumatera Selatan, Sungai Musi, Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Palembang Darussalam, tahun yang diberi nama,
tahun memberi nama Jembatan Palembang yaitu tahun 1966 dan dimulai dibangun pada tahun 1962 sampai 1965 dan tahun diberhentikannya naik turunnya pada bagian tengah yaitu pada tahun 1970 serta pada tahun 1960 menurunkan bangunannya di tengah itu, dan pada bagian 4 Pada bagian 4 itu kata hukum waktu atau konjungsi temporal, yaitu sejak zaman semula hingga kini antara awal mula dan berlanjut. Ada yang ingin ditambahkan atau yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan dari kelompok yang lain? Atau kurang jelas bisa minta kelompok 3 menerangkan ulang apa yang disampaikan tadi mengenai menggunakan fungsi keterangan yang menyatakan tempat, waktu, dan cara, dan yang kedua mengenai konjungsi temporal. Silakan kelompok lain. Satu kelompok boleh satu-satu ya. Kelompok 1 siapa yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Kelompok 2. Saya Muhammad Mahmudullah dari kelompok 2 yang ingin Lalu bertanya. silakan ya. Ingin bertanya tentang yang nomor 3, caranya gimana? Maaf, sebelumnya tadi ada yang ketinggalan. Cara memanfaatkannya itulah dengan cara lalu lintas. Dipakai dengan lalu lintas. Mohon maaf tadi agak tidak terbaca tadi ya. Ya, gugup ya. Ya. Gugup jadi lewat. Paham, Fahrul? Paham? Paham. Nah. Kelompok 4, silakan tanya. Sama pembahasannya, silakan. Ada yang mau ditambahkan atau kurang? Silakan. Ya, berdiri sayang, biar kelihatan. Berdiri sayang. Boleh berdiri. Kami dari kelompok 4 kata keterangan tempat waktu dan cara dari kalian. Ulang. Ulang. Iya. Kata tempatnya itu Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan, Sungai Musi, Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Palembang Darussalam. Itu tempat-tempatnya. Pada tahunnya tahun 1966 itu tahun diberikan nama jembatannya. Dan tahun pembuatan sampai selesainya adalah tahun 1962 sampai 1965. Cara menggunakannya yaitu dengan lalu lintas. Kasih. Ya. Paham? Paham. Ya, terima kasih. Yang lain? Ada? Kelompok 1? Tidak mau ditanyakan? Belum? Atau mau ditambahkan lagi boleh? Ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan tanya temannya. Kalau temannya tidak ada yang mau bertanya, boleh ditutup. Apa ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang kesalahan kami yang kalian temukan? Tidak ada? Ya, boleh ditutup. Silakan ditutup. Juga terima kasih. Mungkin hanya ini hasil presentasi yang kami bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan kami minta maaf karena sempurnaan milik Allah. Jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya di kelompok 3 tadi. Coba saya luruskan ya. Kelompok 3 tadi menjelaskan fungsi keterangan yang menyatakan tempat, waktu, dan cara. Apa tadi fungsinya yang ketiga?
Tempatnya apa? Tempatnya Sungai Musi. Sungai Musi. Ada di teksnya ada kan? Ya. Ada. Terus apa lagi Pak? Palembang. Lanjut apa lagi? Tahun. Tahunnya berapa tadi? 1996. Ya, Peter. Ada tahunnya sudah lengkap. Terus caranya apa tadi? Lalu lintas. Lalu lintas. Lanjut temporal. Apa sih temporal? Konjungsi apa? Yang pertama dapatnya Sejak zaman. sejak Zaman. sejak zaman. Terus apa lagi? Hingga kini. Hingga Awal mula. kini. Pada kalimat apa hingga kini? Coba bacakan kalimatnya. Mana dari? Dari mana? Hingga kini di sini. Hingga kini. Mana? Di sini yang digaris tadi, di sini. Apa hingga kini tadi? Kan tadi aku bilang. Tulis. Di bawah, di sini tadi enggak. Apa? Kerajaan Sriwijaya. Mana? Paragraf ke hilang Bu, menghilang. Iya, Bu. Aduh. Siapa dari 1960? Ini gang kiri. Kan di sini. Ya. Atau konjungsi yang lainnya yang dapat? Per Jembatan kalimat. Sejak tahun, Bu. Ya, coba baca sejak tahun. Sejak tahun 1970, aktivitas turun naik bagian tengah jembatan ini sudah tidak lagi kita lihat. Iya, pintar ya. Sejak tahun itu adalah konjungsi temporal. Bagus sekali untuk kelompok 3 ya. Baiklah, sekarang yang kelompok 2, kelompok selanjutnya siapa yang mau maju? 1, 2, atau 4? Kelompok yang mana? Tidak apa-apa maju. Kalau salah diperbaiki sama-sama ya. Siapa yang maju? Kelompok 2? Siap? Siap kelompok 2? Oke, ayo kelompok mana yang maju? Silakan siapa untuk maju? Kelompok 4? Iya, Bu, kami maju. Ya boleh, kelompok 4 silakan maju kelompok 4. Silakan maju. Kami akan bersama Silakan maju, silakan. Silakan maju ke depan. Dikenalkan dulu sama temannya ya. Ya, silakan. Yang teman-temannya silakan perhatikan kelompok 4 maju, silakan. Ayo cepetan. Biar temannya. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jawaban hasil dari diskusi kami. Kenalkan dulu teman-temannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Noviani dan ini teman saya Debbie dan ini Triasia dan ini Sultan dan ini Farel. Ya. Silakan dibaca. Baik, saya akan membacakannya. Bertempat di Palembang, Jepang, Kerajaan Sriwijaya. Mulai dibangun pada tahun 1962 dan selesai di tahun 1965. Namun sejak tahun 1970 dan pada tahun 1960. Kada umum penelitian temporal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Setelah itu kita telah mengenai jembatan ini dengan Ampera, jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Pada saat itu, pada awalnya jembatan ini dinamakan Jembatan Soekarno. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain?
Silakan. Materinya sama seperti kelompok 3 tadi. Apa ada yang kurang jelas? Tidak dimasukkan fungsi Fungsi apa? manfaatnya. Caranya. Angkat tangan, angkat tangan. Saya ingin bertanya, apakah tidak dimasukkan cara di bagian 3? Cara memanfaatkannya? Cara. Kampung dulu tanyanya. Yang lain? Kami dekati cara, Bu. Jelaskan saja kenapa tidak ada cara. Apakah emang tidak ada atau belum ketemu? Jelaskan saja. Dan Tony jawab, silakan. Farel, silakan Farel. Aku udah ketemu cara tadi kita nyari apa ke dalam tol. Kehabisan waktu. Kurang waktu. Belum selesai tadi ya. Ya, Bu. Ya. Seharusnya ada kan kelompok 3 caranya. Ada, Bu. Ada apa? Lalu lintas, Bu. Lalu yang lain? Cuma 1. Cara di lalu lintas dibagi. Iya. Ada. Dan tadi belum ketemu ya. Ya, silakan. Karena tentang cara tadi, Bu. Ya, berdiri saya. Cara itu kan proses. Nama dulu dong. Perkenalkan, nama saya Raffi Sanjaya dari kelompok 2 bertanya tentang bagian cara. Cara itu kan proses. Jadi manfaat itu apa termasuk proses? Manfaat proses enggak? Silakan dijawab. Manfaat. Cara termasuk manfaat dah. Tidak lah. Beda. Jadi tidak termasuk kan caranya. Cara memanfaatkannya? Cara dibangun untuk apa itu? Caranya untuk dimanfaatkan kan? Ya sebelum dibangun ada proses. Apa prosesnya? Kan dibangun pada tahun Jepang. Jepang dan 6 arsiteknya disebutkan di sini. Contoh ya, misalnya kita nak buat rumah. Rumah tuh kita butuh dena atau cara yang kita Ya, itu. pasang yang di mana. Nah, terus nama rumah tuh apa gedung. Nah, ya, itu kan termasuk dalam sebuah struktur kan, sebuah drena kan. Iya. Ini ada arsiteknya, dibuat oleh arsitek dari Jepang. Ya kan? Salah satu arsitek dari Jepang. Yang dipermasalahkan sekarang apa? Ya kan? Cara termasuk proses kan. Cara masuk proses. Ya. Kelompok 4 setuju dah? Tidak, Bu. Kan dia dibuat dengan cara. Nah, cara itu mana cara menggunakannya? Jembatan itu dibuat, cara menggunakannya bagaimana? Yaitu dengan lalu lintas. Nah, kalau menurut kelompok 1, caranya apa? Dengan tentang Kelompok 2, ya apa? cara pembuatannya dari sebelum ampera itu dibuat. Dari kan sebelum ampera kan namanya kan sebelum ampera tuh. Kalimatnya apa? Kalimatnya apa? Ah, Kata-katanya apa? Kata-katanya? pada awalnya jembatan ini dinamakan jembatan Bung Karno. Ya. Seiring dinamika politik pada tahun 1966, nama jembatan itu pun diubah menjadi jembatan Ampera. Itu kan proses termasuk. Ya. Jadi tidak termasuk manfaat. Manfaat. Belum terjadi manfaat. Cara itu terlibat dengan proses, tidak terlibat dengan manfaat. Ya. Itu manfaatnya manfaat ke depannya. Boleh, kelompok 1 boleh nambahin. Kelompok 1 boleh nambahin. Coba pendapat dari kelompok 1 apa? Boleh. Itu bukan cara, Bu, tapi itu manfaat dari jembatan tersebut. Manfaat jembatan. Di lalu lintas. Oke, lalu lintas. Berarti Apa kelompok masa? 4 yang salah ya? Kelompok 3 ya? Bukan menyalahkan, Bu, tapi Kurang tepat. Iya, lalu lintas itu kan masa depan, bukan di masa lampau. Tidak apa-apa ya kelompok 4 ya. Kita bahas yang tadi mundur sedikit. Baru terpikirkan sekarang ya. Jadi lalu lintas bukan Bu, ini dari contoh video tadi, Bu, ya, dengan menikmati puisi. Jadi kan tidak mau cara dia membuat puisinya. Dia menikmati. Jadi itulah cara menikmati jembatannya dengan lalu lintas. Tapi kan yang dibahas di sini masa lampau. Nah, masih lampau kan? Ini kan puisi. Masa lampau pun zaman caranya. Dengan membuat puisi kan? Kenapa dia mau menikmatinya? Ya berarti lalu lintas itu bukan Ini masa contohnya kan lampau. ada. Lalu lintas kan termasuk manfaatnya cara. Manfaat Iya. bukan masa lampau. Proses Ini kan cara. Ini kan contohnya cara. Baca contoh Tapi video kan tadi. kunci utamanya ini masa lampau. bukan manfaat. Nah, Ini kan contoh cara. Caranya dengan menikmati puisi. Berarti caranya
Karena lalu lintas. Ya. Nanti saya luruskan, tidak apa-apa. Sekarang kan tampung dulu. Oke. Berarti ini menganggap lalu lintas bukan cara, belum tepat. Kelompok 1 juga bilang belum tepat. Dua. Kelompok 4 bilang tepat. Jadi sekarang cara di kelompok 2 apa? Yang tentang proses tadi. Proses. Cara di kelompok 1 apa? Cara di kelompok 1 dapatnya apa? Cara di kelompok 1 dapatnya apa? Ayo. Cara ya. Apa? Kelompok 1? Oke, tutup dulu, nanti kita handle. Sekarang tanyakan lagi apa yang mau ditanya dari kelompok 4. Ya, dari kelompok 4. Silakan. Ditanya sama temennya. Ada yang mau ditanya lagi? Kelompok lain, ada yang mau ditambahkan lagi? Kelompok 1? Yakin? Kelompok 2? Nanti sudah tutup baru saling tanya lagi. Mumpung masih di hadapan kalian. Tidak ada? Cukup? Cukup semua? Ya, silakan ditutup. Silakan ditutup. Ya, Dwi, silakan. Ya sudah tutup. Silakan. Baiklah, yang kelompok kami ada yang sampaikan menjadi kesalahan, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Terima kasih kelompok 4. Baik. Sekarang tadi ada masalahnya di cara. Caranya berbeda-beda ya. Apa sih tanggapannya? Lihat, menggunakan fungsi keterangan yang menyatakan tempat, waktu, dan cara. Keterangan, berarti fungsinya hanya keterangan. Kayak yang pertama, tempat, berarti keterangan tempat. Keterangan tempatnya adalah Palembang. Kalau yang kedua yaitu waktu. Keterangan waktunya adalah waktu pada kapan? Selama tahun 2000-an itu waktu. Yang cara tadi apa? Yaitu dengan menikmati puisi. Misalnya, dia suka sekali dengan sastra. Caranya itu dengan menikmati puisi. Menikmati puisi. Cara dia untuk menyukai sastra. Nah, jadi kalau dalam situ yang kelompok 3 tadi apa caranya? Lalu lintas Dengan menggunakan lalu lintas. Berarti cara menggunakannya. Kalau kelompok 1 tadi caranya apa? Pemahaman caranya? Ayo. Bingung lagi. Kelompok 2 apa tadi pemahaman caranya? Tentang proses urutan waktu. Tentang proses urutan waktu. Saya ibu terangkan ya. Kita hanya keterangan. Keterangan itu berarti pelengkap. Pelengkapnya yaitu caranya. Caranya apa? Bukan kalimat utamanya, hanya kalimat pelengkap. Kayak tadi, dengan menikmati puisi. Berarti dia hobi kalimatnya begini. Yang menikmati puisi ya. Dia senang sekali membaca sastra dengan caranya menikmati puisi. Misal kalimat lain, saya senang belajar dengan cara membaca buku. Atau saya belajar dengan giat, caranya berarti giat. Berarti kalimat keterangan itu ada di terakhir pada kalimat karena hanya kata keterangan. Jadi lihat
lihat dulu di kalimatnya. Kalimatnya kata keterangan bukan. Kalau keterangan di akhir berarti benar. Dia menikmati itu dengan cara puisi. Dia belajar dengan cara membaca buku. Hanya kata keterangan saja. Jadi semuanya bisa benar. Ya? Paham? Paham. Oke, lanjut kelompok 1 dan 2. Siapa yang mau maju? 1 dan 2 ya. Siapa yang mau duluan? Ya, silakan kelompok 2. Pembahasan mengenai yang pertama dan yang kedua. Silakan. Belando. Sampai lagi di Shopee. Apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sekarang lagi suaranya Farul. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Nurfadoli. Saya Berarti Sanjaya. Saya Satria Alfarizi. Saya Panjang Yudhistha. Saya Rahmat Ramon Lubabiansa. Jadi pada kali ini kami akan membahas aspek kebahasaan, yaitu yang pertama tentang kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau, dan yang kedua kata yang bermakna tindakan atau perbuatan pelaku sejarah. Pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. A. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. B. Hingga masa pemerintahan Kesultanan Palembang. C. Pada awalnya jembatan ini dinamakan Bung Karno. D. Mulai dibangun pada tahun 1962 sampai 1965. Namun sejak tahun 1970 sampai 1970 berubah. Untuk yang nomor 2, kata yang bermakna tindakan atau perbuatan pelaku sejarah, yaitu perang, diubah, memperjuangkan, membuat, dan mengangkat. Baik, dari jawaban kami ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau ditanyakan belum jelas atau jawabannya beda dengan jawaban kalian boleh. Mau ditanyakan ini kalimatnya di mana boleh, terserah yang mana, yang biar jelas ya. Silakan. Atau kalau belum jelas boleh minta ulang lagi boleh. Ya, ya kelompok 1 mau bertanya silakan. Kenalkan, nama saya Anissa Rizky, perwakilan dari kelompok 1 ingin meminta tolong, boleh kalau untuk diulang jawaban kalian tentang kata yang bermakna tindakan atau perbuatan pelaku sejarah. Contohnya, perang, diubah, memperjuangkan, membuat, dan mengangkat. Diubah, Itu kan saya mau bertanya. Itu kan pernyataannya dari kalimat teks ini. Di mana ada kata perang? Ada di paragraf keempat, kalimat akhir keempat. Masih. Tadi perang, diubah, terus Diubah, memperjuangkan. berarti intinya memperjuangkan kan? Iya. Oh, itu berarti. Ya, terima kasih sebelumnya. ya. Tanya lagi, tanya. Bagaimana? Bagian mana tadi menyebutkan perang? Bagian paragraf keempat, kalimat akhir. Ada kan? Pada kalimat apa? Pada Perang Dunia II. Itu termasuk memerangi. Ada pelakunya. Jelas? Baik, ada lagi? Yang lain? Sudah jelas, Bu. Jelas? Yang menggunakan kata-kata bermakna tindakan juga jelas? Jelas. Oke, thank you. You're welcome. Tanya lagi, siapa yang mau bertanya? Ada yang masih ingin bertanya? Ayo.
Tidak ada ya sepertinya? Oke, kalau begitu kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Kalau ada salah, ya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sekarang kelompok yang terakhir, kelompok pertama silakan presentasi. Kalau ada yang salah pasti salah. Dan dibeneri oleh Bu Oka, ya. Ini mau ambil ibu. Ya, silakan kelompok satu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky. Nama saya Laisa Kubisela. Nama saya Helena. Nama saya Putri. Nama saya Salman Rawliani. Dan yang pertama saya akan menjelaskan aspek kebahasaan yang pertama. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Seiring dinamika politik pada tahun 1966, nama jembatan itu diubah menjadi Jembatan Ampera. Kota Palembang. Sungai Musi membelah Kota Palembang menjadi dua kawasan, yaitu seberang hilir di bagian utara dan seberang hulu di bagian selatan. Yang ketiga, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi terkenal dengan sebagai sarana utama transportasi kerajaan dan masyarakat. Dan yang keempat, pada tahun 1940, kedua bandul 500 ton di dua menara jembatan ini diruntuhkan untuk menghindari jatuhnya kedua beban pemberat ini. Baiklah, dari presentasi kami ada yang mau ditanyakan? Saya. Oh, kaki dulu belum. Sabar, masih ada, sabar ya. Hold on. Pada bagian kedua katanya bermakna tindakan Bagian yang membelah. memperjuangkan dan membuat. Namun akibat yang membuat rancangan jembatan ini ternyata adalah seorang warga negara Jepang. Baiklah, ada yang mau ditanyakan? Saya awal Bajri dari kelompok 1 ingin menanyakan tentang Sabar. kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau pada kalimat yang kedua, yaitu membelah. Membelah itu kan bukan gara-gara orang, tapi memang dari dahulunya. Alam. Tidak termasuk peristiwa masa lampau. Iya. Pembelahnya dibelah. Bukan karena manusia. Iya, peristiwa itu kan bukan karena manusia, memang dari alam. Tapi kan peristiwa tersebut terjadi di masa lampau. Tidak semuanya. Jadi seluruhnya berarti itu tidak termasuk pelakunya siapa? Gara-gara apa? Ya, mau dijawab? Atau ingat ya, kebahasaan yang pertama atau kebahasaan yang kedua itu yang ditanyakan tadi. Oh, ya. Kalian jawab kebahasaan yang pertama atau yang kedua? Kalian nanya yang kebahasaan pertama atau kedua? Jawab dulu. Hah? Apa? Ulangi lagi pertanyaannya. Pertama atau kedua? Yang tentang belah tadi. Yang satu atau dua? Kau nyebut? Yang kedua. Yang kedua. Yang ke satu. Apa dia yang kau nyebut? Yang satu kan? Satu. Contohnya yang kedua kan? Bagian satu, contoh kedua kan? Bagian satu kan? Iya, Ya, contoh karena kedua. saya menanyakan bagian itu bukan contoh. Saya tahu itu contoh kedua. Jangan bingung.
Yang lain sama aja. Saya dulu yang lain, apa yang mau tanya sekalian nunggu jawaban. Yang lain ada yang mau tanya, campung dulu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari kelompok 2. Ingin bertanya tentang aspek bahasaan yang kedua, tolong diulangi. Memperjuangkan dan memulai. Perjuangkan dan memulai. Terima kasih. Ya, sabar ya kelompok 3 lagi dicari jawabannya. Tanya lagi apa ada yang mau bertanya sekalian? Ngaku masuk di situ, kan itu kan tidak ada penyebab orangnya, peristiwanya tidak aktif. Ya, jawab dulu nanti Bu luruskan. Tapi kan di sini tidak terpaku peristiwa apa? Peristiwa boleh. Kenapa kok disebutkan? Ini kan yang ditanya tentang teks ini, penyebabnya siapa? Cak mana ada sejarah timbul awal mulanya itu jadi sejarah? Kami tahu. Ya itulah kan kami nanya, ngapa main itu? Karena adanya. Sabar. Emosi ya. Oke, Bu luruskan. Tadi yang dipermasalahkan kalimat yang mana? Kalimat apa yang dipermasalahkan? Yang membelah Ampera. Membelah Sungai Musi, itu yang dipermasalahkan kalimat itu. Sekarang kalimat membelah Sungai Musi kalian letakkan di kebahasaan yang pertama menggunakan kalimat pada masa lampau atau di kebahasaan yang kedua menggunakan kata-kata tindakan. Masa lampau. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Menurut kalian peristiwa masa lampau itu apa? Ya, dari teks yang dari kalimat yang kalian bacakan yang mana? Coba ulangin lagi kalimatnya. Perhatikan ya, kelompok 3 ini kalimat yang menggunakan peristiwa menyatakan peristiwa masa lampau. Sungai Musi membelah kota Palembang menjadi 2 kawasan, yaitu seberang Yulir di bagian utara dan seberang Ulu di bagian selatan. Masa lampaunya di kemudian karena itu kedua daerah tersebut membutuhkan penghubung, yaitu berupa jembatan. Beda lah. Pada awalnya jembatan ini dinamakan. ya, yang mana masa lampaunya? Yang mana masa lampaunya? Sungai Musi membelah kota Palembang menjadi 2 kawasan. Sungai Musi membelah jembatan Ampera membelah yang benar sebenarnya dia dibagi menjadi 2 dan kemudian jembatan Ampera itu untuk menyatukannya, menghubungkannya, bukan gara-gara dia terbelah itu ya. Sebenarnya. Oke, itu mungkin bisa tapi belum terlalu tepat karena tidak ada kalimat menyatakan pasti kejadian masa lampau. Karena kalau sungai itu ya dari dulu kala udah ada sungai. Ya, sungai itu emang dari dulu kala, dari dulu sebelum Palembang ada ya sudah membelah kota Palembang. Jadi tidak ada spesifikasi yang menyatakan peristiwa masa lampau. Misalnya kalau masa lampau itu contohnya apa? Dari dulu. Terciptanya sungai gara-gara letusan Gunung Merapi. Itu kan Nah ya, berarti kejadiannya masa lalu belum ada sungai tapi gara-gara letus kembang api. Kalau letus Gunung Merapi jadi ada sungai. Nah, berarti itu jadi masa lampau. Oke. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Kalau tidak ada boleh tutup. Ada lagi kan? Tanya Bu. Apakah masih ada yang menanyakan lagi? Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada? Ya, boleh ditutup silakan. Silakan tutup. Baiklah, kami akhiri penutupan presentasi kami pada hari ini. Kelebihan dan kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan menghadap ke ibu semua. Baik.
kita presentasi, sudah Ibu luruskan. Ada yang beberapa yang salah, bukan salah persepsi ya, berbeda persepsi. Tadi sudah Ibu luruskan ya, bagaimana menyatakan masa lampau. Peristiwa masa lampau berarti peristiwanya sudah terjadi zaman dahulu. Ada peristiwa yang terjadi zaman dahulu. Terus menggunakan kata-kata bermakna tindakan. Berarti ada kata-kata yang maknanya tindakan. Lanjut, ada apa lagi? Menggunakan fungsi. Hanya keterangannya. Keterangannya ada tempat, ada waktu, dan ada cara. Hanya keterangan. Lanjut, ada yang menggunakan konjungsi tempo. Tempo berarti waktu. Berarti konjungsi yang menyatakan waktu. Karena cerita sejarah, kalau cerita itu pasti ada waktu. Nah, sekarang siapa yang mau bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau? Siapa yang bisa? Kita hari ini belajar apa? Angkat tangan. Hah? Diam semua. Ya, silakan. Pada hari ini kita menyimpulkan kaidah kebahasaan, yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, yaitu adalah sebuah peristiwa yang terjadi ada yang dikarenakan sebab akibatnya. Yang kedua, kata yang bermakna tindakan, yaitu adalah cara mengerjakannya atau yang dilakukan oleh seseorang itu. Yang ketiga, menggunakan fungsi keterangan yang menyatakan tempat, waktu, dan cara. Itu hanya keterangan saja, tidak dijelaskan hal yang tidak disebutkan dalam teks, seperti keterangan saja, tempat, dan waktu, dan caranya. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata kerja waktu yang menghubungkan waktu. Ya, bisa saja. Baik, boleh. Tepuk tangan dong. Ya, siapa yang mau menambahkan lagi? Silakan. Ya, silakan. Jadi kesimpulan yang bisa saya pahami ini, yang pertama kita juga menambah wawasan kita mengenai sejarah sejarah jembatan Ampera ini, bagaimana dibangun dan bagaimana keseluruhannya. Kemudian memahami bagaimana teks kebahasaannya ya. Kebahasaannya ini, memahami kaidah pembahasaan ini, mencari apa teks yang berhubungan dengan kaidahnya. Ya, bagus. Silakan. Bagus sekali. Berarti hari ini kalian sudah, insya Allah sudah paham bagaimana kebahasaan. Hari ini kita baru belajar kebahasaan cerita atau novel sejarah. Baiklah, untuk minggu depan kalian silakan mempelajari, masih berkaitan dengan cerita dan novel sejarah. Minggu depan kita akan menulis. Tapi menulisnya adalah autobiografi. Karena biografi dan autobiografi itu sama, perbedaannya adalah biografi ditulis orang lain, autobiografi kalian menulis sendiri. Dan itu adalah masa lampau. Berarti masih berhubungan dengan cerita sejarah. Tapi nanti kalian akan menulis cerita sejarah mengenai diri sendiri. Paham? Silakan dibaca-baca, silakan dipelajari untuk materi selanjutnya. Baik, Ibu tutup hari ini. Sebelum kita tutup, silakan dulu. Hari ini apa langsung istirahat ya? Ya. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.